Baik, Bapak Ibu sekalian, materi terakhir oleh moderator, Pak, materi moderator plus pemateri, Pak. Iya, double ini, Pak. Terus biasa, Pak, tukang gundugan. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Syarif Hamdan, sarjana pendidikan. Jabatan saya sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa dari Kementerian Desa, Pak. Khususnya PIC saya adalah menangani pasar desa se-Kabupaten Indramayu. Itu PIC-nya, termasuk kelembagaan ekonomi yang ada di desa. Lingkupnya desa, Pak, bukan kabupaten. Kalau tadi kita berbicara tentang apa itu pasar desa, pengelolaannya gimana, terus permasalahan apa yang ada di desa, itu disampaikan oleh LH. Kita kepada manajemen di dalamnya, Pak. Ya, bahwa ini tidak bisa dipungkiri, ya, walaupun kita ini pasar desa, tetapi yang namanya penyusunan laporan keuangan ya harus apa kategori transaksi yang ada di dalam siklus akuntansi, ya. Jadi kekayaan atau harta itu bisa termasuk uang kas, kemudian kios, kemudian barangkali ada masyarakat yang nyewa kiosnya utang, itu termasuk harta-harta kita gitu, Pak. Terus utang itu ketika pengurus pengelola pasar bangun menggunakan pihak ketiga, itu berarti utangnya pengelola pasar desa. Modal, kalau misalkan nanti untuk pasar desa ini, kalau pengelolaannya di bawah naungan BUMDes, clear, Pak, untuk modal, ya, karena BUMDes saat ini posisinya sama dengan BUMN, sudah berbadan hukum di bawah Kemenkumham, ya. Pengelolaannya silakan, jadi salah satunya bisa mengelola pasar desa di sana. Ya, kalau saya harapkan sih semua pasar desa yang ada di Indramayu itu di bawah naungan BUMDes, di bawah naungannya BUMDes, supaya legal formalnya lebih kuat, ya. Ada SK Kemenkumhamnya karena, ya, itu. Kemudian pendapatan pasar desa ya dari retribusi, dari sewa, pengolahan sampah, kemudian parkir, itu kan apa pendapatan yang bisa diraup oleh pengelola pasar desa, itu kan. Artinya kalau hanya mengandalkan dari pendapatan barangkali tidak tertutup kan, kita bisa musdes, ya, di desa bisa meminta ya anggaran, ya, tapi pasar desa nggak bisa menerima anggaran kalau tidak di bawah naungan BUMDes, gitu, Pak. Karena penyertaan modal desa itu hanya boleh diberikan ke BUMDes, hanya boleh. Di luar itu tidak ada bentuk penyertaan modal, ya, itu. Dan BUMDes diserahkan sepenuhnya pengelolaannya ya dari BUMDes, ya, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diajukan pada saat mendaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Beban-beban jelas tadi untuk karyawan pasar desa, ya, kemudian untuk operasional mengutin sampah itu akan menjadi beban-beban, ya. Itu harus tercatat semua, Pak, ya. Ya, walaupun saat ini mungkin tidak menggunakan standar akuntansi, paling minimal ada, Pak, paling minimal. Karena setiap saya kunjungan, ya, apa itu dengan DPMD ataukah saya sendiri ke pasar desa, kadang sulit nyari pengurus juga, Pak, ya, kadang sulit gitu. Hanya ingin ya sekedar ingin tahu seperti apa kondisinya supaya kami bisa tindak lanjuti gitu. Apakah nanti dengan DPMD atau saya bisa komunikasi langsung dengan Kementerian Desa, karena di Kementerian Desa juga ada, Pak, ada bentuk dana pengembangan untuk pasar desa, ya. Oke. Oke, Pak, barangkali tidak mau panjang lebar, ini sudah terganggu Pak gerakannya. Mohon maaf, kita
langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada siapa, ya. Kalau ini saya yakin kalau materi saya nggak akan menarik, Pak, ya. Pusing. Wis ngurusi pasar IP run ngampet paman kok ngurusin. Tapi mudah-mudahan dari 3 materi ini bisa dipahami semuanya. Pulang yang tadinya pasar desanya belum ada geliat menjadi geliat, ya. Yang belum ada pemasukan PAD menjadi pemasukan PAD, ya. Terutama 25 desa ini, ya, yang ada pasar desanya, sebetulnya kalau mau meningkatkan PAD, inilah Pak, peluangnya di sini. Kalau mau menambahkan PAD, pendapatan asli desa, ya. Misalkan tanah bengkok di duwe, tanah tirisara lah, pangonan di duwe, ya wis, kembangkan Pak. Dana desa yang ada melalui desa itu bisa digunakan untuk pengembangan pasar desa, Pak. Bisa, Pak, ya. Tapi kebanyakan aku ini dengan infrastruktur baik gak soal Pak, ya. Bagus ya apa emang enggak. Tapi kalau iya dari 25 desa ini mau fokus ke sana, ayo kita dampingi seperti apa regulasi dan aturannya yang bisa memungkinkan untuk meningkatkan PAD yang ada di desa. Itu aja barangkali Bapak Ibu sekalian, mohon maaf barangkali ada salah kata yang saya sampaikan. Selanjutnya langsung dibuka season pertanyaan, ya. Untuk tahap pertama mungkin yang pertama dulu yang bertanya, ya. 1, 2, 3. Ya nanti tahap 2 Pak, ya. Ini dulu, mangga. Dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum. Supati dari Desa Cidumlor. Ditujukan kepada DLH. Nah, begini ya. Saya Desa Cidumlor itu alhamdulillah pada tahun kemarin dapat WPA. Jadi pembangunan dari BPWS untuk pengelolaan sampah. Yang tadi Bapak ceritakan itu akan dibangun di TPA dengan sekian miliar untuk mengolah sampah jadi briket. Saya sudah berjalan. Dan alhamdulillah kalau memang berjalan produksinya sampah satu desa di Cikedung Lor Pak nggak sampai dibuang ke TPA. Dan saya udah di training selama 3 bulan dengan karyawan 13 orang. Cuma karena pembangunan listrik dan sebagainya, gaji karyawan juga itu di drop dan BPWS dalam alhamdulillah berjalan. Cuma untuk kelanjutannya nggak bisa Pak, karena produksi dengan hasil masih kurang memadai. Produksi kita dalam bentuk briket, itu memang permintaan banyak, ada dari Indosemen, ada dari PLTU. Cuman kapasitasnya kan harus kontinu dan dengan jumlah yang sangat banyak. Sedangkan produksi yang kita bikin itu dari target 1 ton per hari. Kalau produksi 1 ton per hari jadi briket, itu kurang lebih bahan bakunya, sampahnya itu bisa sampai dengan 4 ton. Dan alhamdulillah waktu berjalan sampah satu desa itu keserap semua Pak. 1 bulan itu karena saya manajernya di sana, 1 bulan itu menghabiskan biaya karyawan, beli bahan untuk pembuatan, terus listrik itu menghabiskan sekitar 22 juta per bulan. Nah, sedangkan hasil karena memang mesinnya mungkin kurang memadai dan kurang sanggup juga mungkin, karena kita kalau genjot produksi 1 ton itu jebol terus Pak mesin. Iya, terutama bagian pencetakan briketnya. Kalau bagian pencacahnya lumayan, ada 2 unit itu dari sampah 2 ton 3 ton habis pas hari, jadi cacahan semua.
Cuman pas produksi untuk pencetakan briket nggak kuat, kita jebol semua. Jadi terkendalanya di situ. Dan saran pengennya kami ada subsidi silang lah. Artinya ada gaji untuk karyawan yang eh, dari pemerintah daerah. Kalau Izin Pak, ini berbicara pasar desanya atau apanya Pak? sampahnya, tadi kan Oh, sama Pak. iya, karena tadi kan saya tujukan ke daerah. Enggak, maksudnya ini kan kita pasar desa. Bapak ini pengurus pasar desa? Iya, Enggak? pengusul pasar desa juga. Pengurus Saya pasar desa? ketua kepala pasar desa. Oh iya, oke. Iya, Ya, ya oke. artinya kan kita juga punya pasar. Dan di sana juga kan udah terserap, saya ambilin semua ke sana. Cuman maksudnya tadi kan agak nyambung penjelasan dari Bapak Kabid itu. Makanya saya sambungin ke Pak Kabid. Kalau pasar desanya mah ya nggak jadi masalah, seperti itu aja. Wah, pasar musiman, ya kan tiap minggu, tiap minggu, tiap minggu. Cuman kan artinya kita penanganan sampahnya itu dampak dari pencipta sampah dari limbah rumah tangga, apalagi dari pasar itu kan banyak sekali. Itu artinya eh, nyambung dengan penjelasan dari Bapak Kabid tadi. Jadi pertanyaannya ada kontribusi, bisa ada kontribusi Iya, ke pengelolaan sampah iya, artinya dari kabupaten. iya, kalau kita jegal di desa, sampah itu akan habis di desa. Ya. Jadi nggak sampai ke TPA. Kan kalau per desa bisa berjalan seperti itu, kemungkinan TPA nggak pusing-pusing amat. Kan? Ya, karena udah ditangani per desa. Karena pencipta sampah kan di masyarakat, di desa-desa. Gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya paparkan dan saya sampaikan. Pak, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka lanjut ke kebun Cilekat, selanjutnya di kebun Sukasarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, pembawa acara, dan narasumber, rekan-rekan semua yang saya hormati. Langsung saja bahwa kondisi pasar desa Cilempet itu kan lamun jare pasar wilayah ya wilayah secara pribadi beliau paham betul. Kendalanya adalah karena posisi pasar yang ada di bawah jauh dari jalan raya, sehingga ketika hujan, nah seperti ini, tidak ada yang tertarik, Bang. Ditambah wong sekin melosok terus. Ya begini, pengennya kira-kira di samping dalam hari nyok mangkat ke orang ini. Mengoriskan orang, tambah becek dan lain-lain seperti yang akan saya katakan. Sehingga asumsi kami ketika kondisi ini dibiarkan, ya wis tetap kondisinya akan seperti itu sampai kapanpun. Sementara memang fasilitasnya ya masih cukup lah sebetulnya, masih layak maksudnya. Tetapi karena posisinya yang kurang tepat tadi, berada di bawah daripada hiruk pikuk masyarakat, maka tidak ada perkembangan sedikit pun. Apalagi ditambah ada pasar kaget. Nah, karena pasar minggu statusnya, sehingga seolah seperti pasar kaget, losnya kosong. Saya sampaikan siapa saja yang mau los untuk berjualan, entah mencoba atau apapun, silahkan tanpa spesial pun. Tapi nyatanya sampai hari ini sudah 3 tahun saya memimpin desa Cilempet. Orang baik, orang baik juga. Nah, artinya bintang punten. Bisakah merevitalisasi itu dengan membongkar fasilitas yang ada seperti itu dari dana desa atau pengajuan ke titik-titik tertentu begitu? Atau seperti apa? Tadi pilihannya apakah kondisinya cukup keadaannya seperti itu atau mau berkembang.
ketika tadi obrolan dari awal sampai akhir luar biasa ya, begini. Saya bilang ini di Cidepet ngamuk terus. Iya kan? Ini sang pengurusnya ya mau baik, pengurusnya ya kader. Pengurusnya apa sih? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari pasar desa sepesan dari Pak Gubnya, mangga Pak Gub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radidit, Kumu Desa Selamat, Kecamatan Boya, Kabupaten ini. Langsung saja kepada permasalahannya tentang pasar di Sumber Selamat. Itu sudah ada pasar sejak, kalau nggak salah ya udah 50 tahunan lah berjalan, tapi ya seperti itu juga perjalanannya. Yang jadi masalah memang berjalannya waktu, sama seperti Gedung Bungu di Sukasempet itu ada developer, ada pengembang di sana membangun pasar kios, kemudian sudah terbangun, sepertinya katanya developernya meninggal dunia, sehingga kubu yang pada saat itu penjabat yang menguasai kubunya itu, tahu sekitar tahun 1998. Di sana kita juga membaca itu perjanjiannya, bahwa di sana itu memang tanah aset desa, tanahnya itu, tetapi bangunannya adalah bangunan developer. Perjanjiannya memang 20 tahun. Nah, sudah 20 tahun, beberapa kubu sebelum saya itu memang nggak bisa menerobos ke kubu yang tadi pada saat itu menjabat. Nah, saya solusinya sudah Kang Kubu, karena dengan saya itu akrab ya, pasar saya borong aja, saya borong kiosnya, maksudnya tuh kios yang sudah yang nggak laku lah, ada yang laku ada yang nggak laku, sehingga saya borong dari dana itu desa. Saya berikan ke alokasi dana BUMDes. BUMDes pada saat itu saya alokasikan 50 juta, tetapi harga pasarnya kurang lebih 85 juta. Sehingga masih income 35 jutaan lah. Tahun keduanya dilunasi dan sudah berjalan, kiosnya sudah berjalan, bahkan sudah ada pengembangan. Di sana tuh, di pengembangan BUMDes bisa membangun beberapa kios di pinggirannya. Yang jadi masalah di sana itu ada bangunan madrasah dialokasi tanah pasar itu, karena pada saat itu memang ya pasarnya masih ya seperti itu, artinya masih nggak rame, sehingga tokoh masyarakat atau agama mengalokasikan bangunan madrasahnya di situ. Nah, sekarang berjalannya waktu, pasar ini kelihatannya udah agak rame lah. Apabila kita pasar sendiri tahu ya, kita artinya seperti apa kepedulian pemerintahan yang di pusat atau di kabupaten lah minimal, karena di sana juga isunya akan menjadi Kabupaten Indramayu Barat. Kemajuan masyarakat juga sudah kelihatan akan maju ya pasar itu. Jadi kami memohon kepedulian daripada pemerintah yang di atas, baik kabupaten maupun pusat, tentang ya kalau perlu direnovasi lah. Ini aset sudah punya desa, sudah dimiliki oleh desa, termasuk kiosnya sudah saya serahkan kepada BUMDes, dikelola silakan. Alhamdulillah tiap-tiap kios itu kalau sudah berjalan bagus, tiap kios itu 3 juta per itu ya, per kios tuh 3 juta. Sekitar ada 30 kios lah, 30 itu. Kalau ingin dikembangkan, dibagusi lah. Tapi dibagusnya tadi kalau memang dapat dari alokasi dana desa full, ya mangga lah, saya 1 tahun Bang, saya siap. Walaupun artinya untuk yang lainnya disisir, tapi salah enggak menurut aturan. Kalau tidak salah, saya akan alokasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, apabila madrasahnya itu, ya madrasahnya soalnya udah berapa kelas, 11 rombel di situ tuh. Walaupun madrasahnya juga yang namanya madrasah tidak seperti SD ya, kelakuan atau nilai jualnya itu kurang dibandingkan dengan SD. Nah, kalau bisa itu dipindah madrasahnya, kita juga masih ada tanah kosong,
Karena desa juga itu khusus untuk pasar. Tuh, dibesarkanlah minimal tadi tuh dari 25 desa yang kategorinya termasuk punya pasar rakyat atau pasar desa sudah selalu memenuhi syarat tuh. Lihat dari lahannya, kemudian penduduknya juga. Oh. Jadi yang intinya saya berharap atas nama pemerintah Desa Suka Selamat kepedulian dari dinas perdagangan, operasi dan perpasaran ya untuk melihat langsung ke sana dan ayo bareng-bareng seperti apa lah kita kembangkan. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu untuk para penanya tahap pertama. Baik, kita jawab dulu ya satu persatu. Pertama dari kubu Kedungungu dulu yang tadi sempat dipending, ditujukan kepada ya pasar ini, pasar atau siapapun mungkin yang bisa membantu jawab, yaitu anggaran revitalisasi ada enggak? Betul Pak ya? Ini akan dikombin dengan Citepet dan Suka Selamat. Ya, sama. Ada irisannya, ya. Itu. Kalau saya Pak lebih ke diperbolehkan enggak ketika itu warga pemerintahkan. Ya. Pengen bukan pemerintah, kasih pemerintahnya. Siap nanti. Kita berikan dulu kepada waktunya dari pihak Habib pengelola pasar, mangga Pak. Silakan. Pasar desa Kedungungu Pak. Iya Pak. Jadi yang tadi pertama saya sampaikan bahwa kejelasan dulu Pak. Ya. Kejelasan kaitannya dengan status Pak. Status. Yang kedua juga lokasi. Ya. Kalau ingin ini gambaran aja sharing juga. Kita di pasar Pemda terakhir ini ada persiapan relokasi pasar patrol Pak. Jadi dari analisa kami juga ada diskusi juga dengan LH dan sebagainya. Kita analisa ya, lokasi yang ada ini kira-kira masih layak nggak kalau untuk dikembangkan? Cukup nggak lahannya kalau misalkan yang kios ya. Dan jangan lupa tadi ya, fasilitas-fasilitas yang belum ada ya, harus diperhitungkan kalau nanti harus dibangun di sana. Atau lokasi juga dikaji juga seperti pasar patrol atau mungkin pasar Argelis yang sudah posisinya di tengah-tengah Pak. Tadi sampah sudah 2 hari itu sudah menjadi masalah besar akhirnya kan. Ya. Kalau kira-kira memang masih cukup lahannya ya, dan dari kajiannya sudah masih bisa pengembangan di sana, artinya secara lokasi memenuhi syarat. Ya. Tapi kalau menurut saya biasanya permasalahan itu bukan sekedar kajian lingkungan saja Pak, dengan status juga tadi dibangun developer, proses dari developer istilahnya diperjualbelikan, akhirnya seolah-olah pedagang memiliki, susah untuk diatur. Kalau bisa untuk yang model begini terus ada peluang untuk revitalisasi, ada bantuan anggaran, kalau menurut saya bagusnya pindah tempat Pak, nol lagi, jangan tempat di situ pengembangannya. Nih, yang saya sampaikan pasar patrol itu sebelahnya sudah terminal, tempat parkir sudah tidak ada Pak. Pembuangan limbah susah, mau kemana itu kan? Karena ke belakang perumahan penduduk, ke barat juga sama, ke depan jalan raya, dan biaya untuk pembuatan pengelolaan limbah itu besar Pak. Ya. Jadi maksud saya yang berkaitan dengan seperti pasar Pemda, ya tahu saya sarannya hanya untuk kalau ada rehabilitasi jangan di tempat yang sama Pak, kaji di tempat yang baru. Dan saya jamin sepi Pak.
Saya jamin itu Pak. Sudah banyak terjadi ketika lokasi pasar itu nggak laku Pak. Ya itu Pak, makanya maksud saya kajian itu Faktanya seperti itu. kajian itu Pak yang kemarin kita lakukan itu ya kajian berdasarkan analisa, nanti kita pemetaan Pak yang lama posisinya di mana ya, yang rencananya sebelah utara apa sebelah selatan, tapi jangan terlalu jauh Pak dari yang lokasi yang lama, hanya kira-kira ada lebih luas untuk bisa pengembangan. Saya kira kalau sudah hitungannya nanti akan berkembang seperti yang saya sampaikan, Suka Selamat ya. Karena saya sendiri tahu Suka Selamat posisinya perempatan yang sebelah kidul itu ya Pak ya, kidul Kulon ya. Itu menurut saya harus relokasi Pak, sudah ruwet Pak. Saya kira di tempat yang lamanya dijadikan apa itu kan, tinggal nanti tempat yang baru di sebelah mana kalau itu ada revitalisasi untuk bantuan pembangunan pasar. Dan berkaitan dengan tadi Pak, bagaimana pasar dibangun, pemeliharaan atau hanya sekedar ya tadi pemeliharaan, daerah sindalan yang becek atau dan sebagainya, itu bagaimana komunikasi dengan pedagang Pak? Kalau kira-kira yang saya sampaikan tadi cerita tentang pasar Jati Barang, mereka mampu membangun masjid, patungan ternyata berani, ya maka silakan. Jadi bagaimana kesepakatan dengan para pedagang, makanya IPP didorong Pak. Kira-kira toko-toko pasar di sana mau untuk jadi pengurus PP untuk menjembatani komunikasi dengan para pedagang. Kalau kira-kira kalau kata pedagang, udah ada yang nyanggupi ya, ada dana tanah, bagaimana proses nanti penggantiannya, mangga silakan. Ya artinya memang kalau kitanya hanya menunggu saja bantuan dari pemerintah, makin lama Pak. Sama untuk kegiatan yang di pasar-pasar lain juga. Kalau untuk pemeliharaan, naruh kira-kira buat trail apa, masa harus nunggu bantuan juga lama Pak. Mangga yang berkaitan dengan pemerintahan desa dengan Pak Kabid mungkin bisa menyampaikan. Dan untuk LH pertanyaannya ada kontribusi pendanaan enggak gitu ya untuk pengelolaan sampah di Desa Cikuduklor untuk operasional ya Pak? Karena di sana sudah menghasilkan briket, tetapi antara penghasilan dengan pengeluarannya besar-besar daripada tiang. Begitu ya? Mangga Pak. Baik Pak. Di wilayah mana Pak? Briketnya berapa ton sehari Pak? Sehari itu kalau mesinnya segitu paling banyak 2 kintal. Itu kalau dikejut lagi jebol Pak, patah. Jadi peralatannya berarti sudah ada semua. Sudah ada amrol, ada 1 Pak, baru berandong dikasih 2. Prasarana udah lengkap. Cuma pas itu Oh TPS 3R ya Pak? betul. Nah jadi gini Pak, terkait dengan pengelolaan sampah, kalau kita bicara yang terbaiknya adalah ketika ada KSM atau kelompok swadaya masyarakat yang mengelola sampah ini, tentunya dibutuhkan operasional untuk berjalannya TPS 3R tadi ya Pak. Tentunya kita juga sudah pernah melaksanakan uji coba dengan membayar atau menggaji pekerja di TPS 3R tersebut Pak. Nah, cuman yang jadi kendala kan kita tidak bisa selamanya menggaji karyawan TPS 3R ini terus-menerus Pak. Ini hanya kita kasih 3 bulan atau 6 bulan. Nah, setelah mandiri kita lepas Pak. Nah, nanti bicara terkait untuk operasional pelaksanaan TPS 3R tadi, yang pertama mungkin dari ketua KSM tadi membentuk kelompok untuk memungut sampah-sampah keluarga yang diangkut. Karena pola di kita ini kan kadang di BTN itu Pak
ada pengangkut sampah yang dikoordinir oleh RT Pak, yang setiap bulan kita bayar, ada yang 20.000, ada yang 15.000. Ini tergantung kesepakatan ya, kesepakatan masyarakat dengan RT tersebut. Nah kemudian dari hasil TPS 3R tadi tentunya kan bisa dijual ya Pak, bisa menghasilkan uang untuk biaya operasional TPS 3R tadi. Nah jadi dari pemerintah bisa saja Pak, cuma terkait dengan bantuan sarana dan prasarananya saja Pak. Ya mesinnya aja paling tidak diperbaharui yang mengangkut. Ya boleh Pak, jadi nanti mangga atas nama KSM atau apa, bentuk apa, KSM atau apa itu Pak, pasti ada KSM-nya Pak seharusnya. Jadi ada wadahnya Pak. Kelompok swadaya masyarakat ini nanti mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampahnya Pak. Contoh, Pak saya minta mesin berkaca plastik gitu kan, nanti boleh diajukan ke kita. Kalau memang TPS 3R tadi berjalan dengan baik Pak, nanti kita akan beri reward Pak. Jadi kadang kita ini banyak Pak TPS 3R nih, cuman tadi kendalanya kalau minta Bapak, waduh ngajin baik Pak dari orang kita. Setelah dibangunkan, dikasih saprasnya, kasih ininya, di jalan Pak. Ya, yang nggak tahu lah, yang jalan di mau nih Pak, di tempat sasaran itu ini kan. Bakal minta kan berarti dia mampu Pak. Ini di beberapa TPS 3R ini banyak yang tidak jalan Pak dengan yang jalannya. Alasannya Pak, angka solar juga nggak mesin nih, ender kan. Jadi sebetulnya bagus Pak, karena di Kabupaten Banyumas yang berhasil itu, pemerintah daerah itu sudah tidak mengangkut sampah Pak. Jadi di desa-desa itu dibentuk KSM kelompok swadaya masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah Pak. Nanti pemerintah akan membangunkan TPST skala desa Pak. Jadi misalkan di desa Panjatan ya Kedungwungu untuk menangani 5 desa. Emang sekarang gitu Pak. Nah nanti Semua nih Pak ya. ya dibangunkan TPST, dibelikan sarana dan prasarananya, kemudian dibentuk KSM, lalu KSM tadi mungut ke warga Pak. Ada udah. Ya, nah mungut ke warga, nah biaya mungut warga itu untuk operasional TPST tadi Pak. Nah nanti dibangunkan oleh kita Pak, yang penting Bapak pengajuan lahannya ada, minimal 600 meter persegi Pak. Kalau milik PU Bina Marga Provinsi boleh nggak? Nggak boleh Pak, Boleh. boleh tukar. Jadi minimal milik pemerintah daerah atau pemerintah desa. Ada. Karena bukan apa bagaimana wong sesama anu gak tapi nyewot Pak. BWPS aja tuh Pak, kalau dibangun tempat sampah boleh Pak. Aduh, daripada bidik. Saya bilang kan Pak ya untuk sementara Pak, kalau nanti dipakai maka dibongkar. Kadang-kadang tuh memang Pak, jadi memang ya kita salah juga sih. Cuman kadang Pak, nggak bodoh. Tanah desa gitu. Ya saya sebagai ini kan masa dicek dulu apa nggak percaya sama kubu Pak. Mesti dibangun ribut. Oh namanya gitu sih Pak. Nah, akhirnya ender kan Pak. Iya jadi maka dari itu nanti setelah dibentuk KSM tadi mungut ke warga hasil dari penjualan apa namanya briket ataupun plastik-plastiknya bisa buat operasional Pak. Di Banyumas itu Pak, satu KSM itu gajinya 18 juta Pak. Gaji Pak ya, hasil dari mengolah sampah sama mungut ke warga tuh, Pak. Iya Pak. Lah kapal landasan dari TPS itu nggak ada di sana Pak. Jadi dia dari kelompok KSM ini langsung mungut ke rumah-rumah Pak. Di kering apa ditumpukin TPS, kena hujan dan panas mampu Pak, lihat mengecut Pak. Apalagi karena hujan ya. Kena hujan akhirnya ke jalan hitam. Karena kita juga kadang kan mengangkut sampah ini, armada yang ada di UPTD ini sudah mempunyai rute pengangkutan sampah yang setiap hari sudah ditentukan Pak. Contoh si A ngangkut sampahnya di 7 TPS.
Nah, ketika ada sampah liar yang timbul dari masyarakat itu keluar dari angkutan rutin, Pak. Sampah liar itu sampah yang toak-toak apa, kos dibersihini, uang siji maning, bol maning. Nah, jadi saya minta juga kepada perangkat desa ya agar ditegur lah masyarakatnya. Aja pun Pak ngono. Kowe bakasing wadon laki yang kawin maning, bakasing lanang kowe jadi beli uang. Bodoh. Jadi gitu, Pak. Oke, Pak. Nanti silakan Pak ya. Diajukan saja bila perlu nanti data-data terkait dengan penjualan hasil daripada pengelolaan sampahnya kita minta nanti bisa diajukan ke kita, Pak. Mungkin bisa ada, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya terkait boleh dan tidaknya dana desa untuk penggunaan revitalisasi dan dibangunan untuk dari pengelola pasar bisa Baiklah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengelolaan pasar desa ini memang sudah ada regulasinya Pak ya. Sudah ada regulasi jelas, ada Permendagri nomor 42 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa. Ya, maka di situ juga bisa Bapak Ibu sekalian membaca, pelajari, pahami, dan itu sebagai pedoman kita dalam melaksanakan pengelolaan desa. Jadi pertanyaan terkait dengan revitalisasi pasar desa dari dana desa. Dari dana desa, Bapak Ibu sekalian, ya, dana desa memang sudah diatur Pak ya. Penggunaannya melalui ada Pergub ya tentang penggunaan desa, maupun ada dari Permendesnya, maupun adalah ada dari Kemenkum ya terkait dengan pengelolaan desa. Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Said bahwa bisa saja kita menggunakan desa tapi melalui BUMDes ya. BUMDes nanti kita beri pemberian modal dalam rangka untuk mengembangkan misalnya kan pasar desa, pasar yang sana Pak ya. Memang ada beberapa di sini juga ada beberapa di Permendagri ini pembangunan pengembangan pasar desa dibiayai dari suara masyarakat maupun partisipasi masyarakat. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang ketiga dari pinjaman desa. Kemudian bantuan pemerintah provinsi, kabupaten kota dan sumber daya besar dan tidak mengikat. Ada dari desa Wirakanan. Oh nggak ada yang hadir ya. Desa Wirakanan itu dia mendapatkan biaya revitalisasi pasar desa dari bantuan provinsi Pak. Ya. Jadi dari bantuan provinsi alhamdulillah mendapatkan sekitar 500 juta untuk revitalisasi pasar desa di desa Wirakanan. Jadi ya kalau kaitan dengan dana desa tadi asal sesuai dengan regulasi dengan peraturan ya, kaitan dengan pasar tadi bisa menggunakan melalui BUMDes ya. Dan harapannya ini disampaikan bahwa pasar desa yang dikelola oleh BUMDes karena sudah berbadan hukum sehingga dana juga dikelola oleh BUMDes pengelolaannya dan mudah-mudahan nanti harapannya dia bisa mendapatkan pendapatan asli desa bagi desa yang bersangkutan. Kemudian itu ya cukup. izin barangkali menambahkan terkait pengelolaan pasar desa ya Pak ya. Sejak adanya dana desa dari 2016 itu Pak, desa itu boleh menggunakan dana desanya untuk pembangunan pasar desa. Ya, kalau sekarang kan tahun 2023 2024 kan dibagi ya Pak ya, ada irmak ada non irmak. Berarti masuknya ke non irmak nantinya Pak. Ya, masuk dari anggaran non irmak. Artinya yang tidak ditentukan oleh pemerintah pusat. Alokasi di sana Pak. Itu masih boleh dari Permendesnya Pak.
asalkan masuk ke dalam APBDes, karena di Permendagri juga dibolehkan pengembangan pasar desa itu boleh dari APBDes gitu. Boleh melalui langsung desa membangun ya, kemudian nanti pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes, boleh penyertaan modal ke BUMDes, BUMDes yang bangun. Tapi ketika desa yang membangun, dilarang bangunannya diserahkan ke BUMDes. Awas. Hanya pengelolaannya aja. Tanah dan bangunan dilarang keras diberikan ke BUMDes. Awas. Hanya boleh mengelola. Itu aturannya, Pak. Di PP 11 tahun 2021. Itu. Ya, jadi untuk Kuwu Cidempet, Kuwu Sukaselamat, Kuwu Gedung Ungu. Dari pedagang aja. Dari pedagang mah enggak. Ya siap Pak. Berarti harus dipayungi tadi Pak, dipayungi perdesnya dulu. Seperti apa ya? Nanti lebih tindak lanjut bisa kita pendamping langsung ke sana Pak. Itu ya untuk Cidempet dan Sukaselamat mah enggak Pak. Kalau mau dari dinas lain ya ada tadi dari provinsi juga ada, dari Kementerian Desa juga ada. Kemudian menyikapi dari Cikedung Lor Pak, tadi Pak, untuk operasional tadi yang disampaikan dari LH itu bisa tadi memungut ya Pak ya. Itu pun bisa menjadi salah satu unit usahanya BUMDes Pak. Ya, maaf nih, kenapa saya selalu berbicara BUMDes Pak? Karena saat ini BUMDes lagi seksi Pak. Apalagi dengan programnya Pak Prabowo yang baru saja dilantik dengan makan gratis, BUMDes itu salah satu penyedia yang diberikan kuota Pak. Ya, dengan catatan sudah berbadan hukum, ya. Itu sudah berbadan hukum, sudah terdaftar di LKPP gitu. Jadi memang kalau kita semua usaha yang ada di desa itu diarahkan ke BUMDes, nggak susah. Ketika minta bantuan ke dinas LH, ya sudah ada badan hukumnya, badan usaha milik desa. Legal formalnya ada, ya. Tinggal mangga Cikedung Lor kelihatannya belum terdaftar badan hukumnya Cikedung Lor itu, ya. Itu barangkali ya. Jadi kita garis bawahi bagi desa-desa yang pengen fokus mengembangkan pasar desanya, mangga Pak. Dana desa itu open digunakan silakan. Ya kalau memang mau fokus, memang rata-rata ketika fokus yang ke infrastruktur ya pasti ke arah ke infrastruktur dulu pastinya. Itu barangkali Pak ya. Mengingat waktu sudah 10 menit lagi, tadi Pak Kabinnya udah bisik-bisik Pak sampai jam 12 baik. Ya. Dulu ya, cepat dulu sama dulu. Ini aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali membutuhkan pendampingan kembali, tadi nomor saya sudah ada di sana Pak. Itu menjadi ketika pasar desa itu menjadi tanggung jawab kami, TPMD sama kami yang dari Kementerian Desa. Ya Pak ya. Untuk tata kelola dan lain sebagainya, mangga tinggal kontak ke TPMD nanti dengan kami untuk bisa pendampingan lebih lanjut. Itu saja barangkali dari saya sebagai moderator plus narasumber. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jawabannya tidak memuaskan. Ya. Akhirul kalam, qaulun muwaffiq ila umbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, 1, 2, 3 formal. Semangat. Aman. 1, 2, 3. Semangat.